Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita sering sekali mendengar orang-orang itu sakit, terkena sihir, wah, diguna-guna. Kita akan tanya guru kita Pak Ustadz Danu mengenai sihir ya Pak Ustadz. Sebenarnya sihir itu bisa masuk, bisa mengenai kepada seseorang itu, padahal ya Pak Ustadz, ini kan kebanyakan yang saya lihat itu orang Islam sholat tapi dia bisa kesurupan, katanya terkena sihir, nanti dibaca-bacain malah menjadi-jadi. Terus apakah orang itu melakukan sesuatu atau bagaimana kok dengan mudah sihir itu bisa masuk seperti itu Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sihir yang pertama bisa masuk ke dalam seorang walaupun dia sholat, itu insya Allah sebabnya macam-macam. Yang paling mudah itu adalah emosi. Jadi orang emosional itu gampang sekali dimasukin oleh jin atau dimasukin oleh setan. Istilahnya kalau kita lihat la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga, sebenarnya itu. Jadi kalau orang marah itu identik dengan neraka. Nah, neraka itu identik dengan sakit, neraka itu identik dengan penghukuman. Jadi harus difahami. Berarti yang paling mudah itu adalah, loh saya sudah sholat tapi saya kenapa kena sihir? Ya banyak orang yang belum bisa menerangkan. Kalau ada orang yang sholat nggak kena sihir, ya belum diizinkan oleh Allah Ta'ala, atau kehidupannya tidak bersinggungan dengan sihir. Oh gitu. Tidak bersinggungan dengan sihir. Umpamanya ya dia kelihatan baik, dia kerjanya ya biasa aja, tapi kalau maunya dia berdagang, nah itu bisa bersinggungan. Itu insya Allah bisa bersinggungan, karena orang akan macam-macam nanti di situ. Nanti main ini, main itu, main ini, main itu. Nah orang itu hanya ditunggu oleh jin atau setan yang memang akan masuk ke dalam tubuhnya. Jadi yang nomor satu adalah imannya rusak atau ketakwaannya itu belum bagus. Termasuk yang orang yang emosional itu kan imannya belum bagus sebenarnya, karena dia kurang patuh pada perintah Allah Ta'ala. Orang yang umpamanya dia sholatnya rajin tetapi dia orangnya kaku, hatinya kaku, keras ini, tapi rajin sholat, ya nanti ditunggu pada saat dia ini sakitnya apa, nggak taunya sakitnya asam urat. Dari mana asam urat kok bisa seperti itu? Karena katanya kalau orang sholat itu semuanya lentur sehingga menjadikan semuanya itu fleksibel dan sebagainya. Memang nggak ada hubungannya sholat dengan sakit, kan gitu. Nah yang menjadikan berhubungan sakit itu adalah keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia seseorang. Ketakwaan itu termasuk mencakup akhlak mulia, karena kalau orang Islam itu bilang ketakwaan itu intinya di dalam mindsetnya itu sholat, puasa, baca Quran, seperti itu. Jadi takwa itu identik dengan itu, padahal takwaan itu banyak. Seorang yang menjaga lisannya senantiasa lemah lembut kepada siapapun karena Allah, itu juga takwa. Takwa dalam berbicara. Iya, sama. Banyak sekali berarti. Ya, banyak ketakwaan. Makanya diceritakan dalam Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah ada orang yang takwa. Nah, penjabaran takwa itu enggak cuma sholat, baca Quran, puasa dan enggak itu menjalankan, mengerjakan. Apa akhlak-akhlak yang baik? Itu sunnah Rasul, itu akhlak yang baik loh. Makanya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi contoh yang baik dari mulai bicara, berpikir, menindak tandui sesuatu, itu yang kita contoh. Nah,
kebanyakan orang Islam itu rusaknya di titik itu, akhlaknya yang kurang baik, kemudian melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan apa? Kemusyrikan itu dipikirnya itu hanya dengan apa namanya, dukun itu dianggap musyrik umpamanya. Tidak harus dengan dukun dianggap musyrik itu. Dia melakukan sesuatu yang meminta bukan kepada Allah Ta'ala, itu musyrik loh. Syirik itu, menuhankan selain Allah berarti dia. Nah, ini kebanyakan orang-orang Islam yang terkena itu rata-rata seperti itu. Sehingga sihir itu akan masuk bercokol, terkunci dengan namanya. Seperti itu, ada yang disihir hanya sesak, ada yang disihir sebagai tumbal, perutnya yang sakit, biasanya sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi persentase besar sebelah kiri. Ada yang gerak-gerak, itu sihir, itu tumbal, insya Allah. Pak Ustadz, maaf, kalau orang yang sedang berpuasa itu apa sihir bisa masuk juga, Pak Ustadz? Wallahu alam ya, tapi kalau dia sedang berpuasa kayaknya enggak deh. Tapi kalau habis buka puasa, wallahu alam ya, enggak ngerti. Karena kan kalau waktu puasa dia nggak mungkin marah kan, kalau dia jaga gitu. Tapi habis buka puasa, makan itu, ini beli di mana? Beli sana, berapa harganya ini? Boros anunya, mulai ini marah di situ, kan gitu. Jadi bukan bulannya. Bukan bulannya ya, tapi orangnya. Ya, betul. Nah, itu bisa aja kalau pas dia puasa bisa aja nggak kena waktu itu. Tapi kalau sudah masuk ya, malam itu masuk ya, dia puasa ya masuk aja itu sihir di dalam tubuhnya. Cuma kadang-kadang karena dia itu berusaha untuk beribadah pada Allah, sihirnya belum kerasa. Belum kerasa. Nanti kerasanya kapan ya itu terserah Allah aja. Kerasanya kapan. Nah, di orang Islam yang tidak pernah tahu itu seperti itu. Jadi bagaimana cara menyelesaikan sihir? Ya cobalah, karena doa kepada Allah Ta'ala. Kalau memang sihir itu masuk karena dosa-dosa kita, ya tobatlah kepada Allah Ta'ala. Tobatnya gimana? Lah doa aja ringan. Yang ringan gimana? Ya Allah, jika saya terkena sihir, mamanya di sini, jika itu karena dosa-dosa saya, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Awalnya itu tenang, santai, mohon ampun tentang dosa-dosa. Masuknya sihir dulu. Masuknya sihir dulu, dimohonkan ampunan, karena itu pasti karena dosa-dosa kita. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Walaupun sihir itu kan mungkin ada orang yang iri gitu Pak Ustadz ya, terus dia menyihir orang itu gitu. Macam-macam. Makanya ada orang yang berbuat musyrik itu kan kelihatan dia terkena sihir. Awalnya dari kemusyrikan. Kemusyrikan gimana? Umpamanya dia berdagang, dia punya toko. Dulunya dia minta penglaris, lah itu kan musyrik sudah. Mulai sudah ya itu ya. Orang itu kan tidak pernah tahu bahwa dia itu pernah melakukan perbuatan musyrik dan sering. Tahunya dia itu kena sihir. Nah, dia selalu datang itu, saya terkena sihir. Nah, orang-orang yang lain yang sering baca-baca itu, dia nggak akan pernah mendetek bahwa orang ini ada dosa. Dianggap aja setan yang menjadikan sihir itu masuk itu yang salah. Jadi orangnya nggak pernah ada dosa. Makanya dia nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Jadi harus, karena orang itu terkena sihir pasti ada dosa. Orang kesandung itu ya ada dosa. Orang kena duri ya ada dosa. Orang ditabrak ya ada dosa. Orang ditempeleng orang ya ada dosa. Insya Allah seperti itu. Insya Allah ada dosa pasti. Karena itu ketidaknyamanan. Apakah orang yang terkena sihir itu juga atas izin Allah, Pak Ustadz? Ya pasti. Kalau Allah nggak ngizinin ya sihir nggak masuk namanya. Allah itu kalau nggak ngizinin kamu kesandung ya nggak akan kesandung. Allah itu kalau nggak ngizinin umpamanya istrimu nggak lihat HP-mu ya nggak bisa. Berarti semua tergantung manusia itu sendiri sebenarnya, Pak Ustadz. Yang akhirnya kejadian itu terjadi. Iya, semuanya itu diolah kan. Allah itu punya para malaikat. Malaikat inilah mencatat kejadian-kejadian yang kita kerjakan. Mau baik, mau enggak, baik sedikit dicatat, salah besar ya dicatat, semuanya dicatat. Tapi kalau seorang muslim, seorang Islam itu merasa dosanya itu sedikit, ya monggo. Karena apa? Jarang dia itu bermuhasabah tentang dirinya. Selalu dia itu merasa dirinya itu benar.
Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Tobatnya aja hanya cuma 3 kali. Dosa seharian itu habis nggak untuk 3 kali istighfar? Nggak bisa. 7 kali istighfar belum tentu. Belum tentu. Rasulullah aja memohon ampunan aja ada yang 70 kali, ada yang 100 kali diceritakan. Itu Rasulullah yang jelas-jelas apa istilahnya? Jelas-jelas insya Allah itu udah pasti dijamin, masuk, ya. dijamin masuk surga. Lah kita ini merasa kita nggak pernah dosa dari mana? Dan banyak sekali ya pendakwah yang menceritakan seperti itu, kesannya nggak ada dosa, jamaahnya itu kesannya nggak ada dosa, termasuk dia nggak ada dosa. Ada dosa lewat lisan banyak, dosa lewat suuzon banyak, dosa lewat macam-macam banyak. Dosa yang paling kalau memang dia tidak melakukan dosa dolim kepada orang lain, dia akan dolim diri sendiri. Kenapa? Dosa kalau dia itu merasa ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, itu juga dosa. Dan itu sihir bisa masuk, Pak Ustaz? Oh iya, insya Allah kalau memang dia berhubungan dengan lingkungan sihir ya bisa masuk. Orang yang dia memang dia tidak melakukan maunya zina, tidak melakukan mencuri, tidak melakukan merampok, memang tidak melakukan, ilmu agamanya tinggi lah, dia itu merasa ilmu agamanya tinggi lah, ya itu ya dosa. Gak bisa seperti itu. Oh itu dititipi, ilmu agama tinggi itu dititipi oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia sudah merasa sama, dia juga melakukan dosa. Kalau memang dia tidak kena sihir, tidak ada masalah dosanya dia nanti di akhirat. Dia ada apa? Ada ujub, ada riya, ada bangga, ada kesombongan, ada bangga, ujub, riya. Di situ itu terus berjalan tak. Disitulah susahnya. Jadi kita harus belajar, semua kita kerjakan itu bagaimana caranya menjadi ibadah. Allah menitipi kita, entah itu harta, bagaimana caranya harta ini menjadi ibadah. Allah menitipkan kepada kita istri, bagaimana caranya istri ini menjadi ibadah. Allah menitipkan anak pada kita, gimana caranya anak ini menjadi ibadah kita. Bagaimana Allah menitipkan ilmu agama kepada kita, bagaimana ilmu agama dititipkan oleh Allah Ta'ala di kita itu menjadi ibadah kita. Bukan hanya cuma ingat saja, bukan hanya cuma bisa bicara saja, enggak, harus dikerjakan benar. Nah inilah yang tersulit, bahwa semua itu bisa menjadikan ibadah kalau memang kita itu mengerjakan, paham ilmunya kita kerjakan. Nah di titik itulah insya Allah mudah-mudahan sihir tidak masuk, insya Allah ya. Ustaz, kalau seseorang terkena sakit karena sihir, apakah orang itu tahu, Ustaz? Seandainya tahu, bagaimana dia membedakan sakit yang normal dengan sakit kena sihir, Ustaz? Memang sulit sih. Paling tidak itu orang itu ada perilaku-perilakunya yang berhubungan sehingga sihir itu masuk. Marah disimpan, nah, nanti kena sihir itu ada di dada. Semaunya sendiri di dalam keluarga, semaunya sendiri di perut. Dia berantem dengan keluarganya, nanti sihir itu bisa masuk di darah tulang punggung. Seperti itu. Dia hobinya suuzon, sihir itu bisa masuk di otaknya. Berarti sihir itu melalui perantara jin, dan jin ini mengetahui titik lemah seseorang. Belum tentu jin itu tahu titik lemah seseorang. Tetapi kalau memang orang itu mau diberi musibah oleh Allah Ta'ala, ya Allah sebenarnya sudah mempersiapkan para malaikat untuk memberi musibah. Nah, pada saat ada jin masuk, diambillah jin itu, sihir itu dimasukkan kemana? Kalau dia suuzon, dimasukkanlah di kepala, dikunci oleh para malaikat, agar orang itu nanti kembali ke jalan Allah, belajar tidak suuzon terus-menerus. Oh, berarti benar ya, sakit seseorang itu sebenarnya petunjuk orang itu untuk kembali ke jalan Allah. Iya, insya Allah seperti itu, untuk kembali ke jalan Allah. Kenapa? Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa membuktikan, umpamanya sakit sariawan, dia lagi cenut. Saya cuma bilang, coba kalau kamu bicara, bener nggak bicaramu itu keras, emosional, egois, kasar? Dia jawab, benar, mohon ampun. Dia mencoba mohon ampun kalau dulu sariawan ini disebabkan omongannya yang kasar, keras, tidak enak, egois, arogan. Dia mohon ampun. Selesai mohon ampun, saya tanya, gimana sekarang? Ringan loh, langsung enteng. Tapi lukanya masih lah, luka itu kan fisik. Tunggu aja, sabar.
Pada saat dia mohon ampun, kenapa diberi kesembuhan sama Allah? Berarti insya Allah di titik itu, sakit itu sebenarnya adalah dosa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar orang tersebut itu kembali ke jalan Allah, yaitu bertobat. Kalau sihir Ustadz, apakah dengan bertobat aja bisa sembuh Ustadz? Nah, ya harus kuncinya di mana. Kalau sihirnya dia itu di kepala adanya, ya dia jangan suuzon, mohon ampunnya jangan suuzon dulu. Kalau sihir ini ada di dada, mohon ampunnya di titik marah, baik yang dikeluarkan apun yang disimpan itu harus dimohonkan dulu. Bisa itu? Insya Allah bisa. Walaupun sihir itu keluar atau belum, walau alam ya. Itu dia ya ini, karena kalau memang mau keluar, itu memang harus mohon ampun benar-benar. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah di dalam tubuhku ada sihir banyak sekali. Ya Allah, jika sihir tersebut masuk dalam tubuhku, ampuni dosa-dosaku kalau itu dari dosaku. Ampuni. Terus mohon ampun, terus mohon ampun. Suatu ketika, beberapa hari atau beberapa minggu, mohon ya Allah keluarkan seluruh sihir yang ada dalam tubuhku, keluarkan ya Allah. Dan bagi orang yang menyihir diriku, aku mohon selamatkan. Seperti itu. Nah, kalau memang itu imannya cukup, ketakwaan cukup, ya sama. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, Allah mengabulkan doa orang beriman yang kuat serta mengerjakan amal soleh. Amal soleh dikerjakan terus-menerus. Nah, kalau dia doa seperti itu, insya Allah bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau ijabah sembuh. Tapi sembuh itu masih ujian. Pada saat dia itu sembuh kemudian ngomong, oh, saya itu doa begini dikabulkan sama Allah, lupa. Akhirnya dia ada ujub, ada ria, ada bangga, ada sombong. Akhirnya itu akan dia harus melalui lagi yang posisi-posisi seperti itu. Jadi perjalanan hidup kita itu adalah penuh dengan ujian. Jadi memang harus hati-hati. Tidak bisa seperti bioskop. Ya toh? Iron Man menang. Superman menang, Batman menang, itu kan endingnya. Maksudnya happy ending. Iya, nggak bisa. Hidup itu tidak seperti itu. Endingnya itu nanti di akhirat. Akhirat itu masih ada jalur, 2 jalur itu. Jalur neraka apa jalur surga. Itu aja. Kan masih itu. Makanya saat inilah kita belajar. Nah, mudah-mudahan bagi seseorang yang terkena sihir, cobalah tadi doa mohon ampun terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Jika sihir itu masuk karena dosa, mohon ampun dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau itu sudah mulai agak ringan terus, mulai ringan, coba mohon kepada Allah Ta'ala agar sihir yang ada di seluruh tubuhnya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Cukup. Dihilangkan, mohon, karena jin dan semua atribut-atribut sihir itu, termasuk itu adalah makhluk Allah. Jadi mohon kepada Allah, karena kita tidak ada kekuatan apapun. Tidak ada kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana beliau memberikan analisa dan sebagian doa. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan ya bagi teman-teman yang merasa terkena sihir. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.